Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solihah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 3 SD, bab 12 tentang keteladanan Nabi Ismail. Anak-anak, simak videonya ya. Dana Nabi Ismail alaihi salam. Raja dan rakyat negeri Babilonia telah tertutup hatinya. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam semakin terpojok dan tertindas. Melihat keadaan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk hijrah dari Babilonia ke Palestina bersama istrinya Siti Sarah. Di Palestina, hari demi hari dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya dengan berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina, Nabi Ibrahim dan istrinya hidup damai. Hari demi hari, usia Nabi Ibrahim dan istrinya semakin bertambah dan semakin menua. Akan tetapi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya belum dikaruniai seorang anak. Hal itu sangat merisaukan Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah lalu menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Siti Hajar. Tujuannya agar Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menuruti perintah istrinya itu. Alhamdulillah, setahun kemudian lahirlah Ismail dari Siti Hajar. Tak lama setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah supaya memindahkan Ismail dan ibunya ke suatu lembah yang jauh, tandus dan tidak berpenghuni. Tak lama setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah supaya memindahkan Ismail dan ibunya ke suatu lembah yang jauh, tandus dan tak berpenghuni. Sebenarnya, tugas itu sangat berat. Namun karena tugas tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Hajar sangat memahami bahwa suaminya adalah seorang nabi dan utusan Allah. Dengan sabar dan ikhlas, Hajar pun mengikuti kehendak Allah tersebut. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang. Tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar mematuhi perintah Ibrahim alaihissalam dengan sabar. Beberapa hari kemudian persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Ia berlari menuju bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Hajar dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa, namun pertolongan Allah datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluan sehari-hari. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ismail menganjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sudah sampai umur, sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu."
Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam tahu bahwa ayahnya seorang nabi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hati ayahnya remuk, saat hendak mengorbankan dirinya, Nabi Ismail alaihissalam memberi semangat kepada ayahnya untuk tabah menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ismail alaihissalam rela berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan mantap dan yakin. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor domba besar. Selamatlah jiwa Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam merupakan ketaatan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam meyakini bahwa perintah untuk mengorbankan dirinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditolak. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Berbakti kepada orang tua akan menjadi berkah dan pahala bagi anak. Bahkan akan memberikan pahala yang mengalir bagi orang tuanya. Hormati dan taatilah orang tuamu. Jika mereka sudah tak ada, doakanlah mereka agar dosanya diampuni dan semua amal kebaikannya diterima. Baik anak.